Baik, saya Walidul, pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan Microsoft PowerPoint ya. Dimana di sini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Part 1 dasar-dasar Microsoft PowerPoint, part 2 membuat slide PowerPoint, part 3 memulai menjalankan dan mengakhiri presentasi, kemudian part 4 mencetak file presentasi ya. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita ke part 1 dasar-dasar Microsoft PowerPoint ya. Di part 1 atau dasar-dasar Microsoft PowerPoint, saya akan sedikit menjelaskan atau mengenalkan Microsoft PowerPoint itu seperti apa ya. Mulai dari cara membuka sampai dengan menutup PowerPoint dan lain sebagainya, nanti kita bahas di part 1 ya, dasar-dasar Microsoft PowerPoint ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bagaimana cara membuka Microsoft PowerPoint? Sahabat sekalian, di sini ada berbagai macam cara membuka Microsoft PowerPoint ya. Yang pertama, kita bisa buka di sini di shortcut yang sudah kita buat ya. Di sini ada tampilannya Microsoft PowerPoint. Kita langsung klik saja ya. Seperti ini. Kita klik 2 kali ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Tampilan awal PowerPoint ketika kita membuka pertama kali ya. Kemudian cara lain ya untuk membuka Microsoft PowerPoint ya, bisa kita cari di pencarian ya. Di sini ya, langsung kita klik saja Microsoft PowerPoint, misalkan PowerPoint ya. Di sini langsung muncul, saya baru mengetik Po, ini langsung keluar aplikasi yang awalnya huruf Po ya. Ini PowerPoint 2013, langsung kita buka saja ya. Kita buka. Nah, ini sama ya. Tampilan awalnya seperti ini ketika kita membuka Microsoft PowerPoint ya. Baik, ketika kita membuka Microsoft PowerPoint, maka tampilan awalnya akan seperti ini ya. Akan ada berbagai macam tema ya, desain Microsoft PowerPoint. Kita bisa memilih ya, desain atau tema yang akan kita gunakan ya. Karena kita masih pengenalan ya, kita buka blank presentation dulu ya. Nih ya, kita klik saja blank presentation ya, maka akan tampil seperti ini ya. Kemudian di sini ketika kita ingin menambahkan ya, misalkan mau menambahkan slide baru ya, di sini tinggal kita klik new slide. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan ya, pilihan slide ya, berbagai macam bentuk pilihan slide. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Misalkan ini ya, kita klik, nah, maka bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita tambah lagi, misalkan kita pilih yang comparison ya. Ini ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk slide baru kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita ya, bentuknya seperti apa ya.
Kemudian di sini ada desain ya, desain sebagaimana tampil di awal tadi ketika kita membuka Microsoft PowerPoint ya. Nah, di sini desainnya kita bisa memilih ya, desain temanya ya yang kita inginkan ya, sehingga nanti ketika kita klik seperti ini, misalkan kita pilih ini ya, maka akan berubah semua ya, slide yang ada akan berubah semua desainnya ya, seperti itu. Coba kita pilih desain yang lain ya, ini misalkan, maka akan berubah semua desainnya ya. Misalkan yang ini misalkan ya, maka akan berubah secara otomatis semua desain ya. Nah, di desain ini juga ada variannya. Misalkan kita memilih desain ini ya, kita pilih variannya juga, misalkan colornya ya, kita bisa pilih di sini. Kemudian fontnya kita bisa pilih di sini, efeknya atau bahkan background stylenya ya, seperti ini bisa kita pilih lagi ya. Nah, jadi di sini adalah desain pokoknya di sini. Kemudian untuk variannya kita pilih di sebelahnya seperti ini, misalkan ini ya, seperti ini ya. Itu untuk desain ya, sahabat sekalian ya. Kemudian untuk menghapus slide presentasi ya, misalkan ini kelebihan, misalkan kita hanya membutuhkan 2 slide ya. Tadi untuk menambahkannya di sini new slide ya, seperti ini ya. Kita tambah lagi ya, misalkan ini kelebihan ya sahabat sekalian ya, tinggal kita hapus saja ya, tinggal kita hapus saja, pilih slide-nya, misalkan slide 2 yang akan kita hapus ya. Kemudian kita tinggal tekan delete aja ya, tekan delete di keyboardnya ya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5, slide 2 akan kita hapus, kita klik 2, kita klik dulu slide 2, kita hapus ya, delete, sehingga menjadi 4 slide ya. Atau bisa juga klik kanan kemudian delete slide ya. Nah, itu cara menghapus slide ya. Kemudian juga di sini ada animasi dan transisi ya. Nah, di sini saya pilih transisi dulu ya. Ini transisi ini fungsinya untuk memberikan efek perpindahan dari slide itu sendiri ya. Misalkan ada cut ya, ada fade, ada push, sweep, split ya, dan lain sebagainya. Coba kita berikan saja ya, uncover ya slide 2. Kemudian random bar ya, seperti ini ya. Kemudian juga ada di sini animation ya. Animation di sini digunakan untuk memberikan efek pada tulisan yang ada di Microsoft PowerPoint ya. Kalau tadi transisi ini adalah efek perpindahan antar slide, sedangkan animasi ini memberikan efek pada tulisan itu sendiri ya. Misalkan di sini saya misalkan membuat tulisan ya. Di sini saya ketik, misalkan ini saya hapus dulu ya. Saya hapus saja ya. Ini misalkan saya menggunakan ini ya, word art ya. Ini misalkan ya, saya ketik sahabat
pelajar digital ya. Seperti ini. Nah, untuk memberikan animasi ya, animation ya. Ini tadi kan nggak aktif ya. Kalau kita tidak mengklik kalimatnya ya atau tulisannya, maka animasinya tidak akan aktif ya. Sehingga kita tidak bisa memberikan efek animasi ya. Sehingga kita harus aktifkan terlebih dahulu ya. Sahabat belajar digital, kita aktifkan baru kita berikan efek animasi ya. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada emphasis ya. Nah, di sini lebih lengkap lagi. Di sini ada more entrance effect, more emphasis, more effect, dan more motion effect ya. Yang biasanya digunakan ini adalah more entrance effect ya. Nah, di sini ya. Kita klik, ini banyak sekali pilihannya, misalkan split misalkan. Ya. Ini kita pilih prefer misalkan. Nah, kita akan katakan seperti itu ya. Compress ya, seperti itu. Rise up. Nah, lagi saya sampaikan bahwa animasi ini memberikan efek pada tulisan ya. Sedangkan transisi memberikan efek pada slide ya, perpindahan antar slide ya. Di sini saya jelaskan kembali mengenai desainnya ya. Ketika kita memilih desain ya, di sini yang perlu diperhatikan, misalkan kita akan mengganti semua desainnya di sini, semua slide, misalkan 3 slide akan kita ganti di sini. Tinggal kita klik saja langsung seperti ini ya. Nah, akan berganti secara keseluruhan slide-nya. Tetapi kalau kita ingin mengganti slide presentasi hanya bagian-bagian beberapa slide saja, caranya tentunya berbeda ya. Misalkan kita akan mengganti slide 3 ini ya, desainnya ya. Kita klik di sini ya, kita klik. Kita akan memilih yang ini misalkan ya, yang integral ya. Kita klik kanan di mouse kita ya. Di mouse itu kan ada klik kiri dan klik kanan ya. Kita klik kanan. Kemudian di sini apply to slide ya. Kita pilih apply to slide. Jadi kita gunakan desain itu hanya pada slide yang kita pilih saja ya. Nah, tapi kalau di atasnya apply to all slide ya, itu kita mengubah semua desain ya, sama dengan langkah yang pertama tadi. Tapi di sini kita akan memilih bagian slide tertentu yang akan kita ubah desainnya ya. Tinggal kita pilih apply to selected slice ya. Ini ya, misalkan ini yang slide 2 yang akan kita ubah ya. Nah, di sini kita pilih yang ini misalkan, yang klik kanan apply to selected slide ya, klik. Nah ya, seperti itu. Maka akan slide 2 saja yang berubah. Slide 1 dan slide 3 tidak akan berubah ya. Itu caranya ketika kita akan membuat desain slide yang berbeda dari slide 1, slide 2 dan slide 3. Ini sama kan kita akan merubah desain dari slide 3 ya. Kita klik di sini ya, kita klik dulu, pilih desainnya, misalkan ini ya, klik kanan, apply to selected slide ya. Nah, ini. Jadi di sini di slide 1, slide 2, slide 3 memiliki desain yang berbeda ya.
Kemudian di sini ada insert ya, banyak sekali menu-menunya ya. Ketika kita akan memasukkan slide, membuat slide baru, tinggal kita klik new slide. Ketika ingin membuat tabel, di sini kita bisa klik new tabel, memasukkan picture dan lain sebagainya, atau bahkan bisa memasukkan album foto ya, atau memasukkan shape smart chart ya, banyak sekali ya, word art, header, text. Nah, dan ini nanti akan kita pelajari nanti sambil jalan, sambil kita praktek nanti untuk membuat slide presentasi, sehingga lebih mudah kita pahami ketika kita belajar sambil membuat ya. Ini nanti new slide, table, feature dan sebagainya akan kita jelaskan sambil praktek ya. Ini kita pada bagian satu ini atau part 1 pengenalan dasar-dasarnya saja ya. Mungkin itu dulu ya, dasar-dasar presentasi ya, atau pengenalan PowerPoint yang bisa saya jelaskan di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai membuat slide PowerPoint part 2 ya. Kita masuk ke part 2 membuat slide PowerPoint ya. Untuk part 1 ya, kita cukup pengenalannya saja ya, bagaimana cara membuka Microsoft PowerPoint, kemudian menu insert nanti ya yang akan kita praktekkan, desain, transisi, animation, slideshow, review, view, add-in, Acrobat yang nanti akan kita praktekkan satu persatu di part 2 ya, membuat slide PowerPoint ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya tidak lupa saya sampaikan bagaimana cara menyimpan file presentasi ya. Jadi sama saja sebetulnya ya, sama saja dengan menyimpan Microsoft Word ya, atau Microsoft Excel atau Office lainnya ya. Di sini tinggal file, save atau save as ya. Save as ini untuk menyimpan nama file sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau save ini simpan otomatis ya. Nah, di sini kita pilih save as ya. Misalkan kita pilih save as, kemudian browse ini. Kita pilih kita mau simpan di mana ya. Misalkan saya simpan di dokumen saja dulu ya, dokumen ya. Ini saya klik dokumen, tinggal saya pilih ya, saya ketik namanya misalkan pengenalan MS PowerPoint misalkan ya. Oke, save, klik save ya. Nah, jadi di sini berubah ya, namanya yang tadi adalah presentasi ya, sekarang berubah menjadi pengenalan Microsoft PowerPoint ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara menutupnya ya? Menutup slide presentasi, kita bisa tekan Alt F4 di keyboard kita ya, atau bisa langsung klik di sini ya, klik di sini pojok kanan atas, close ya, tinggal kita close saja ya. Nah, seperti itu ya, sehingga kita sudah menutup PowerPoint kita yang sudah kita simpan tadi ya. Baik sahabat sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di part 1 ya, dasar-dasar Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita bagaimana memberikan desain, transisi ya, animasi sudah kita pelajari ya. Untuk part 2 nanti kita lanjut membuat slide PowerPoint ya.
Baik sahabat sekalian, jika ada pertanyaan di part 1 ini dasar-dasar Microsoft PowerPoint, silakan ditanyakan ya. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.